menembus batas kemampuan diri Anda. Namun sebelum kita lanjutkan, silahkan untuk klik subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan materi selanjutnya. Dalam sebuah perjalanan dari Jakarta menuju ke Bandung, saat mulai memasuki tol ke arah Sadang, di belakang saya ada sebuah mobil, tepatnya mobil Lexus warna hitam, yang melaju dengan kecepatan tinggi. Tetapi yang saya suka, walaupun dia melaju dengan kecepatan tinggi, dia tidak memaksakan kehendaknya. Jika mobil di depannya tak memberikan jalan, maka dia yang mengalah dengan mengambil jalan ke kiri dahulu, baru kemudian kembali lagi ke jalur kanan, supaya saya tidak mengantuk, karena saya menyetir sendirian. Dan tertarik dengan cara menyetir si mobil Lexus hitam tersebut, saya membuntuti mobil tersebut dari belakang. Saya ikuti cara dia menyetir, termasuk kecepatannya. Ketika tidak ada mobil lain di jalan tol, kecuali mobil Lexus hitam dan mobil saya, mobil Lexus hitam tersebut menambah kecepatannya. Karena saya sedang membuntutinya, tanpa sadar saya juga ikut menambah kecepatan. Ketika saya melihat panel, kecepatan menunjukkan 140 km per jam, padahal selama ini kecepatan tercepat yang pernah saya tempuh adalah tidak lebih 110 km per jam. Saya tidak berani melaju di atas itu. Tapi dengan adanya mobil yang diikuti, bisa tembus rekor kecepatan mobil saya. Sesuatu yang sulit saya lakukan jika tidak ada sparingnya untuk menembus kecepatan 140 km per jam. Karena saya berhenti di rest area, saya kehilangan mobil Lexus hitam tersebut. Ketika saya mulai memacu kendaraan lagi, saya coba kembali lari 140 km per jam lagi. Tanpa disangka-sangka saya berhasil mencapai kecepatan tersebut, tetapi tidak berani terlalu lama karena belum terbiasa. Ketika kemudian ada mobil lain lagi yang melaju dengan kecepatan tinggi dan saya buntuti dari belakang, saya bisa masuk lagi ke kecepatan 140 km per jam dengan durasi yang cukup lama. Sama seperti kehidupan ini, seringkali kita merasa sudah maksimal melakukan sesuatu. Kita merasa tak mungkin lagi melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Namun kalau kita mempunyai sparring partner yang lebih hebat dari kita dalam bidang apapun, entah itu seorang atasan, seorang coach, seorang mentor, role model, atau apapun, maka kita terpacu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Namun jika kita belum matang belajar dari sparring partner kita dan mencoba untuk mandiri, mungkin agak sulit bagi kita untuk terus berada di kondisi yang sama seperti ketika ada sparring partnernya. Nantinya jika kita sudah mempunyai pola dan terbiasa, barulah kita mulai bisa mandiri. Robert Kiyosaki mengatakan bahwa penghasilan seseorang ditentukan oleh 5 orang terdekatnya. Ilustrasi saya mengenai kecepatan mobil di atas bisa menjelaskan pernyataan Robert Kiyosaki. Jika orang-orang di dekat kita adalah orang-orang yang biasa-biasa saja, maka sulit bagi kita untuk bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Namun jika kita adalah orang biasa, tetapi dikelilingi oleh orang-orang luar biasa, maka kita terpacu juga untuk menjadi orang yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah ada penjelasan secara sains analogi kecepatan mobil di atas? Menurut Wikipedia, ternyata ada. Di dalam otak manusia ada sekumpulan sel saraf yang disebut mirror neuron. Mirror neuron bertugas meniru apa yang dilakukan orang lain. Jika di sekeliling kita orang-orang hebat,
maka mirror neuron akan meniru mereka, sehingga menjadi kita juga hebat dan luar biasa. Jika sebaliknya, maka mirror neuron pun juga akan meniru yang sebaliknya. Apalagi kalau ngumpul-ngumpul dengan orang-orang yang sempit pikir, pemuja logika. Sedikit banyak kita terbawa juga cara pikir mereka menjadi orang yang sempit pikir dan pemuja logika. Siapa mobil Lexus hitam yang akan Anda ikuti agar bisa menembus kecepatan Anda selama ini? Siapa orang-orang hebat dan luar biasa yang akan Anda ikuti agar bisa menembus batas yang selama ini membatasi hidup Anda? Temukan orang-orang hebat tersebut, ikuti, pelajari bagaimana dia memandang dirinya, bagaimana keyakinannya, bagaimana nilai-nilai kehidupan yang dia pegang, bagaimana dia membangun kapabilitasnya, bagaimana tingkah lakunya. Maka Anda akan mendobrak batas yang selama ini membatasi hidup Anda. Cari komunitas yang bisa saling memberikan kontribusi dan memotivasi agar kita selalu bisa berbuat yang terbaik. Jangan lupa mereka dalam komunitas tinggi, dalam berkomitmen. Biasanya logika dan spiritual akan selalu bergandengan. Pengalaman yang bisa dibuktikan dan dilakukan oleh kita. Temukan teman di atas rata-rata dan teruslah maju, selalu berusaha menembus batas yang kita kuasai. Semoga bermanfaat, salam sukses untuk semuanya, dan selalu siapkan kendaraan Anda untuk mendobrak batas penyekat diri Anda.